Setelah kehancuran kota Mechagodzilla, Dr. Martin dan beberapa tentara lainnya terus memantau sekaligus memastikan apakah Godzilla masih hidup. Yang mana setelah menghancurkan kota, sepertinya Godzilla lagi tertidur dan berusaha untuk mengumpulkan kembali tenaganya. Sementara itu di Aratrum, komite pusat lagi berkumpul untuk mendengarkan detik-detik pembicaraan antara Haruo dengan Galugu. Yang mana ketika mengetahuinya, anggota Bilu Saludo yang tersisa di Aratrum merasa kalau Haruo itu adalah seorang pengkhianat karena dia udah menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh Godzilla. Nah, dari sana mereka lalu menuntut nih untuk menghukum mati Haruo. Namun bagi Takeshi yang mewakili pihak manusia, dia nggak setuju. Dia yakin kalau apa yang dilakukan Haruo adalah mengungkap niat sebenarnya Bilu Saludo untuk menguasai bumi dengan menggunakan nanometal. Akibatnya, pihak Bilu Saludo lalu memberontak. Mereka membajak ruang mesin kapal, sekaligus menuntut pihak komite supaya mereka mau memaksa Haruo mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di bumi, Haruo dan orang-orang yang selamat kembali ke desa Hautua. Di sini, Haruo diberitahu oleh Dr. Martin perihal jantung Yuko yang rupanya masih berdetak karena efek dari nanometal yang sepertinya logam tersebut bertindak sebagai sistem pendukung kehidupan. Namun meskipun begitu, fungsi otaknya udah mati, di mana Yuko ini nggak akan bisa lagi memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Nah, nggak lama kemudian, Medvis lalu datang dan memberitahu Haruo bahwa mereka nggak bisa kembali ke Aratrum karena di sana telah terjadi perselisihan antara Bilu Saludo dengan manusia yang disebabkan oleh kegagalan Haruo mengalahkan Godzilla. Nah, pada saat Haruo lagi menyesali kegagalannya itu, Adam yang selama ini udah menjadi anggota fanatik Exif kemudian membuat Haruo menjadi marah dengan mengatakan kalau Yuko emang udah sepantasnya mati karena dia udah berpihak pada Bilu Saludo. Sedangkan si Haruo yang berhasil selamat setelah kejadian sebelumnya, diyakini si Adam ini kalau semuanya itu dikarenakan suatu anugerah yang diberikan sama dewanya bangsa Exif. Mereka bahkan percaya kalau Haruo merupakan satu-satunya orang yang ditunjuk oleh dewa mereka untuk bisa mengalahkan Godzilla. Keesokan harinya, Haruo dan Martin menyaksikan pertemuan Medvis dengan para pengikutnya. Di momen itu, salah satu dari mereka memberikan kesaksian tentang bagaimana dia bisa selamat setelah menyentuh nanometal. Sementara temannya yang bukan bagian dari anggota sekte harus mati oleh nanometal. Mengetahui hal itu, Medvis menyatakan kalau itu semua adalah keajaiban yang udah diberikan oleh dewa mereka. Seperti halnya Haruo yang juga nggak kenapa-napa, di mana Haruo kini udah menjadi pahlawan bagi mereka semua. Nah, si Martin yang mendengarnya kemudian memberitahu kepada Haruo tentang penyebab sebenarnya dari kekebalan yang dialami oleh orang yang bersaksi tadi, yang ternyata itu adalah hasil dari perawatan medis yang diberikan oleh suku Hautua. Nah, masih ingat nggak di film sebelumnya ketika Haruo diselamatkan oleh Miana dan kemudian bertemu dengan Dr. Martin dan beberapa orang lainnya yang udah berada di dalam penjara. Mereka-mereka yang disebutkan tadi udah diberikan pengobatan oleh suku Hautua, sedangkan Yuki dan beberapa orang lainnya itu nggak diberikan pengobatan karena mereka nggak terluka sama sekali. Makanya ada yang nggak bisa terkena efek dari nanometal seperti halnya Haruo, dan ada juga yang bisa terkena efek nanometal seperti halnya Yuko. Nah, tapi meskipun Martin udah tahu akan hal itu, tapi dia nggak bisa gitu untuk mengatakannya secara terbuka, mengingat fanatisme yang udah berkembang ke semua pengikutnya si Medvis. Dari sana, Haruo lalu berbicara empat mata dengan Medvis, di mana Haruo dibuat terkejut ketika Medvis mengungkapkan kalau dia juga udah mengetahui perihal kekebalan yang didapat beberapa orang terhadap efek dari nanometal. Rupanya, Medvis sengaja melakukannya dengan maksud ingin menyesatkan para pengikutnya untuk mengeksploitasi kegalauan mereka. Medvis mengatakan bahwa sebenarnya dia bermaksud untuk memanggil dewa Exif untuk mengalahkan Godzilla menggunakan teknologi bangsa Exif yang disebut sebagai Gematron. Mengetahui hal itu, Haruo jadi sangat marah. Dia bingung gitu, kenapa Medvis harus menunggu sampai ada sebegitu banyaknya korban baru kemudian memanggil dewanya. Kenapa nggak dari awal aja? Jadi si Medvis ini bermaksud menambah kemarahan dan juga kebencian Haruo terhadap Godzilla. Sehingga dengan begitu, maka Haruo adalah orang atau perantara yang cocok untuk memanggil dewa Exif. Semakin orang itu memiliki kebencian, maka dia akan semakin layak.
Dari sana, Haruo lalu pergi menuju ke kamar Yuko dan bertemu dengan Martin yang kemudian menceritakan tentang rencana Medvis. Namun setelah mendengarnya, Martin merasa kalau itu memang udah tugasnya Medvis sebagai seorang misionaris yang tujuan utamanya adalah mengubah Haruo menjadi boneka untuk proses ritual mereka. Di sini, Martin juga memberitahu Haruo tentang penyanderaan yang dilakukan Bilu Saludo di Aratrum dengan maksud untuk memaksa Umberto Mori agar mau menghukum mati Haruo. Nah, untuk mengantisipasinya, Martin telah mengatur rencana dengan para suku Hotua untuk menjaga Haruo supaya tetap aman dan tersembunyi sampai mereka dapat menemukan solusi untuk mengatasinya. Malam harinya, ketika bersama dengan Miana, Haruo mengungkapkan rasa keputusasaannya karena dia udah gagal membunuh Godzilla dan juga harus kehilangan Yuko. Mendengar hal itu, Miana lalu mencoba menghiburnya dengan mengatakan kalau sebenarnya Haruo udah menang. Bagi setiap penduduk Hotua, mereka percaya bahwa arti dari menang itu adalah bisa bertahan hidup. Dalam arti sesungguhnya, itu adalah mempunyai anak, berkeluarga, dan juga berketurunan. Sedangkan mati adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dilupakan, dan itu merupakan sebuah kekalahan. Miana kemudian mengatakan, supaya bisa mengalahkan Godzilla, Haruo harus tetap mempertahankan arti dari kemenangan tersebut, yaitu bertahan hidup, di mana Miana meminta untuk menghubungkan kehidupan dengan dirinya supaya bisa bertahan hidup. Tapi rupanya si Haruo menolak dengan mengatakan kalau nggak perlu harus sampai sejauh ini. Namun anehnya ketika Maina mendatangi Haruo dan menawarkan hal yang sama, dia nggak nolak. Nah, ternyata Haruo baru sadar kalau sosok yang udah menyelamatkan hidupnya dan merawat luka-lukanya adalah si Maina, bukan Miana. Dan alasan lain kenapa Haruo nggak menolak adalah karena baik Maina dan Haruo itu sebenarnya sama-sama takut, sama-sama khawatir kalau mereka bakalan kalah dalam peperangan melawan Godzilla. Sementara itu, Miana menemukan Medvis yang lagi berkomunikasi secara telepati dengan Endurf perihal tujuan dan juga rencana mereka, yaitu menggunakan Haruo sebagai korban utama di dalam ritual mereka. Di sini terungkap juga kalau ternyata bangsa Exif selain bisa melakukan telepati, mereka juga bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh seseorang melalui kekuatan telepati itu. Makanya si Medvis ini selama ini selalu diam dan bahkan jarang bicara, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempelajari apa aja yang dimaui oleh orang tersebut. Nah, setelah mengungkapkan apa rencananya, Medvis lalu menangkap Miana. Di sisi lain, Haruo mendapatkan penglihatan lewat mimpinya, di mana dia bertemu dengan Medvis yang kembali mencoba meyakinkannya untuk mau memanggil Dewa Exif, sekaligus menawarinya semangkuk cairan berwarna keperakan. Nah, karena mencurigakan, Haruo kemudian mencoba untuk memeriksanya. Namun betapa kagetnya dia ketika melihat di dalam kuali yang ternyata berisi kepalanya si Miana. Haruo yang berteriak ketakutan lalu terbangun, di mana dia melihat Maina yang rupanya merasakan hal yang sama. Namun bedanya dalam penglihatannya si Maina mengatakan kalau saudarinya itu menyebutkan nama Ghidorah. Nah, saat Haruo dan Maina mencoba mencari keberadaannya si Miana, Medvis kemudian melakukan ritual dengan para pengikutnya bersama dengan Endurf yang ada di Aratrum untuk memanggil dewa mereka. Makhluk itu kemudian bermanifestasi sebagai bayangan di bumi, dan sebagian lagi melalui singularitas yang kemudian memangsa semua pengikut Medvis sekaligus menghancurkan Aratrum. Setelah Ghidorah turun ke bumi, Haruo berhasil melacak Medvis dan menemukannya yang berada di puncak bukit, bersama dengan Miana yang akan dijadikan sebagai persembahan kepada Ghidorah. Sementara itu, kedatangan Ghidorah membuat Godzilla terbangun dan langsung bergerak ke arahnya. Dan ketika kedua makhluk itu bertemu, Godzilla menembakkan napas atomnya.
Tapi rupanya serangan tersebut nggak berarti apa-apa bagi Ghidorah, karena si Ghidorah ini membuat semacam ruang distorsi sendiri, sehingga dia bisa menggunakan gravitasi miliknya untuk membelokkan serangan napas atom tadi. Ghidorah kemudian mulai menyerang Godzilla, yang tampaknya dia nggak berdaya melawan monster tak berwujud itu saat kepalanya menggigit Godzilla sekaligus menguras energinya. Melihat hal tersebut, Martin menyimpulkan bahwa makhluk yang melawan Godzilla sepertinya bisa menyentuh tapi nggak bisa disentuh. Atau dengan kata lain, wujud asli Ghidorah yang sebenarnya itu berada di alam semesta yang berbeda, yang sekarang ini lagi dibimbing oleh seseorang di alam semesta mereka. Kekuatan perisai elektromagnetik Godzilla bahkan nggak bisa merespon serangan yang diarahkan kepadanya, yang membuat Godzilla semakin nggak berdaya. Nggak lama kemudian, dari balik awan muncul dua kepala Ghidorah, sehingga sekarang ada 3 kepala yang menyerang Godzilla secara bersamaan. Sementara itu, Haruo yang masih berusaha menghentikan Madfish tiba-tiba mengetahui kalau Madfish udah mencungkil mata kanannya dan menggantikannya dengan logam eksif. Haruo kemudian dibuat nggak bisa berbuat apa-apa ketika Madfish memasuki pikiran Haruo. Di alam bawah sadarnya, Haruo lalu mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata bangsa eksif menemukan Ghidorah ketika mereka mencoba melihat atau melampaui batas-batas alam semesta demi mencari yang namanya keabadian. Dari sana, bangsa eksif lalu mengorbankan rumah mereka sendiri kepada Ghidorah, di mana mereka kemudian menyadari bahwa ternyata keabadian itu nggak ada. Nah, sejak saat itu, kaum eksif yang tersisa lalu menyembah Ghidorah sebagai dewa mereka, sambil berusaha mencari seseorang yang dapat melepaskannya kembali demi untuk menghancurkan alam semesta. Di sisi lain, Martin yang mengetahui Godzilla bukanlah musuh mereka, kemudian bersama dengan Maina pergi ke kuil Houtua. Rupanya Maina ingin meminta bantuan dewa mereka yang bernama Mothra untuk menghubungi Haruo secara telepati. Ketika berhasil berbicara dengan Haruo, Dr. Martin dan Maina berusaha untuk memberitahu bagaimana caranya mengalahkan Ghidorah. Namun karena pengaruh Madfish begitu kuat, Haruo harus kembali masuk ke dalam kendali Madfish. Di momen ini, Haruo mengetahui kalau ternyata Madfish lah yang udah meletakkan bahan peledak di iring-iringan kendaraan orang tuanya Haruo. Termasuk juga bagaimana Madfish memanipulasi pikiran orang-orang tua, yang salah satunya adalah kakeknya. Yang intinya semuanya ini adalah rencana Madfish demi untuk memancing rasa benci yang ada di dalam diri Haruo. Namun untungnya sebelum terpengaruh terlalu jauh, Haruo berhasil mendapatkan kembali tekadnya, di mana dia lalu tersadar dan kemudian menghancurkan logam yang ada di mata kanannya Madfish yang menghubungkan Madfish ke Ghidorah, sehingga kemudian memungkinkan Godzilla untuk kembali melawan Ghidorah. Sekarang, Godzilla bisa menyentuh Ghidorah, dan itu berarti inilah waktunya bagi monster kepala 3 itu untuk kembali ke alamnya. Keesokan paginya, Haruo terbangun dan menemukan Madfish yang berbicara tentang bagaimana Ghidorah yang akan selalu menjaga Haruo selama dia masih membawa rasa benci di dalam dirinya. Setelah pertempuran, semua manusia yang tersisa di planet ini membuang semua teknologi mereka, termasuk senjata dan juga pakaian, demi beradaptasi dengan penduduk Houtua. Dari sana waktu pun terus berlalu, sampai Maina hamil. Nah, Martin kemudian memanggil Haruo, demi untuk menunjukkan kepada si Haruo, kalau salah satu Valter yang dulunya rusak, sekarang udah berhasil diaktifkan kembali. Martin menyadari bahwa sepertinya umat manusia masih memiliki kesempatan sekali lagi, untuk mengembalikan peradaban mereka, dengan
menggunakan teknologi nanometal. Haruo tiba-tiba aja mendapatkan penglihatan, di mana dia melihat Madfish yang mengatakan kalau sifat yang nggak pernah puas seperti ini adalah memang sifat asli dari manusia, yang menyiratkan kalau mereka akan kembali ke keadaan sebelumnya. Nah, karena nggak mau hal itu terjadi, Haruo lalu mengambil tubuh Yuko, di mana dia berniat untuk pergi dan mengakhiri semuanya. Miana sempat mencoba menghentikan Haruo dengan mengatakan kalau Haruo bakalan kalah jika dia tetap melakukannya. Haruo yang emang udah kepalang tanggung lalu membalasnya dengan mengatakan kadang-kadang nih seseorang harus memilih pertempuran yang akan membuatnya kalah. Haruo lalu menambahkan, tanpa adanya kekalahan, maka hidup akan terasa sama seperti layaknya binatang buas. Nah, sambil membawa tubuhnya Yuko, Haruo kemudian pergi menggunakan Valter dan terbang ke arah Godzilla. Rupanya Haruo berniat mengakhiri hidupnya supaya nantinya nggak ada lagi yang menjadi korban. Haruo adalah orang terakhir dari mereka yang sangat membenci Godzilla. Dia sengaja menantang Godzilla demi untuk menghancurkan sisa-sisa dari masa lalu. Di bagian penutup, beberapa anggota suku Hautua beserta anak-anak mereka terlihat sedang berdoa di depan patung kayu yang mereka juluki sebagai dewa mereka yang murka. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that.